rata-rata berarti memang sebetulnya produk fashion muslim ya? Ya, betul Kang. Bisa cerita bagaimana perjalanannya di usaha fashion ini? Habis kuliah, terus di DO. Mulai di Bandung? Di Bandung, di Unpad. Oke, kenapa di DO? Nggak bisa bayar. Akhirnya di situ mulai tuh ya jiwa entrepreneurship-nya muncul ya? Kapalan karena butuh kan. Pesan yang buat teman-teman yang masih muda, intinya kalaupun kita mau melakukan sesuatu, itu harus libatin Allah kan. Jadi di saat terserah mau buat usaha atau mau di bidang pendidikan ataupun di mana bidang manapun, itu harus libatin Allah, karena tanpa Allah tuh kita bukan apa-apa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali atas izin Allah di Cermin Cerita Menginspirasi. Untuk Anda semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di awal-awal berpuasa ini, di minggu pertama ini, diberikan kekuatan, kesehatan, dan insya Allah lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Kali ini kita sudah kehadiran tamu. Tamu kita ini adalah pengusaha di bidang fashion untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Ada Kang Fido di studio kita. Tepuk tangan untuk Kang Fido. Waalaikumsalam. Kang Fido atau Kang Firdaus ya? Iya, betul. Nah, Kang Fido, ini baju muslim ya, rata-rata berarti memang sebetulnya produk fashion muslim ya? Ya, betul Kang. Bisa cerita bagaimana perjalanannya di usaha fashion ini? Fashion ya, awal saya tuh Kang sebenarnya karena apa ya, pertama sih basicnya kan saya habis kuliah, terus di DO. Kuliah di Bandung? Di Bandung, di Unpad. Oke, kenapa di DO? Nggak bisa bayar. Akhirnya di situ mulai tuh ya jiwa entrepreneurship-nya muncul ya? Kapalan karena butuh kan. Oke, dan sudah dari awal di fashion? Belum sama sekali Kang gitu tuh. Cuma basicnya saya pas kuliah emang jualan sepatu, dan istri emang juga seneng buat baju kayak gitu. Jadi waktu itu ketemunya di saat kuliah? Saat kuliah gitu ya, jadi sudah sama-sama nih. Ini namanya pacaran berkualitas ya? Bukan cuman hahaha aja, ya, bener, kan? Tanpa kejelasan, tanpa harapan yang pasti ya. Dan akhirnya bersama-sama berkolaborasi jadi membuat sesuatu. Jadi karena dulu kan pengantin baru juga Kang. Terus istri juga hamil, dan alhamdulillah dikasih ujian kecelakaan Kang. Saya patah kaki sama punggung ketusuk Kang gitu tuh. Jadi sayangnya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akhirnya proses pertumbuhan sekitar berapa bulan, dan itu kan makan banyak biaya. Akhirnya saya dengan istri tuh tinggal punya sekitar 500 sampai berapa ya, nggak lebih dari 1 juta Kang, gitu tuh. Nah akhirnya nyari ide gitu tuh, kita punya sisa kain awalnya gitu tuh. Nah dari situlah kita, istri saya menjahit pakai mesin jahit tua gitu, ada peninggalan almarhum ibu gitu tuh kan. Akhirnya kita buatlah himar awalnya, kerudung besar. Awalnya itu ya. Dan emang kita tuh seneng fashion juga gitu tuh, dan akhirnya kita memilih gimana sih jualan tuh ada dakwahnya juga. Akhirnya kita memilih pakaian muslimah syar'i awalnya tuh. Jadi memang produknya untuk wanita di awal. Untuk wanita di awal. Modal 500-an ribu gitu di awal, karena juga waktu itu lebih banyak di rumah, sedang terapi, lagi terapi, dan ada inspirasi untuk itu ya. Nah benar. Nah waktu itu gimana tuh? Itu nekat juga ya? Modal 500-an ribu gitu ya, tidak sampai 1 juta. Terus kemudian menggunakan bahan sisa yang ada. Berarti kan kuantitinya sedikit sekali tuh. Sedikit kita ngeluarin 3 desain, cuman stoknya tuh 3 biasanya tuh. Oh berarti online? 3 piece ya, kita awal online. Tahun berapa itu? 2017 kalau nggak salah. 2017 memang sudah sosial media. Sosial media benar. Sudah mulai, dan di situ
dibuat konsep gitu ya. Iya. Ada 3 model ya. Iya, 3 model awal tuh. Oh, berarti PO semua. Ready stock dulu 3, karena kan yang tadi modal 500 beli kain. Jadi dari pemesanan ya. Iya, dari pemesanan. Dari situlah modal berikutnya untuk memproduksi. Iya, tapi kan kepotong sama biaya hidup juga gitu. Akhirnya kita ngakalin karena beli 1 meter kain tuh biasanya mahal ya ayah. Untuk yang ada beberapa jenis kain. Akhirnya kita milih kain sisa biasanya kan kain tuh motong anggaplah 1 meter terus 1,5 itu mau dijadiin square, yang 0,5 nya dibuang. Itu yang kita pungut, kita beli 3.000 perak per piece-nya. Jadi kita kelola lagi karena kan prinsipnya juga kita fashion zero waste, sedikit limbahnya ayah gitu. Betul. Dan waktu itu dengan ya ini buat memberikan pelajaran ya untuk semua teman-teman ya, bahwa dengan kondisi yang ada itu bisa jadi sesuatu gitu ya. Betul. Apa sih yang waktu itu semangatnya yang muncul ya dari Kang Fido itu sehingga yakin gitu bahwa usaha ini bisa berhasil? Nah ini sebenarnya yang di awal tuh niatnya dulu yang diluruskan kan sebenarnya tuh. Sebenarnya saya tujuannya untuk buka usaha ini tuh apa sih sebenarnya selain cari nafkah gitu tuh, biar kitanya juga nggak sia-sia banget gitu tuh. Akhirnya kita lurusin niat. Sebelumnya juga saya hijrah gitu. Dari proses hijrah tuh kita ngerti mau ngapa-ngapain tuh minimal ngelibatin Allah gitu teh. Nah di saat kitanya pakai Allah, minimal kalaupun kita nggak sukses itu tuh jadi ada rencana Allah yang lebih baik. Tapi di saat kitanya berhasil, justru syukur yang ada karena ini melibatin Allah. Itu sih sebenarnya karena basicnya kita percaya Allah pasti mudahkan pintu rezekinya gitu. Karena kan baru nikah dan lagi hamil istri itu. Jadi semua dengan ibadah ya. Dengan ibadah. Niatnya, akhirnya Allah mudahkan. Lebih banyak lebih banyak minta ke Allahnya sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah dimudahkan. Kadang-kadang kalau kita berpikir dari matematika kita tuh kayaknya nggak mungkin. Nah, itu benar kan. Untuk bisa sampai kepada tujuan membuat sebuah brand, terus dengan omset yang besar gitu ya, itu rasanya nggak mungkin. Tapi dengan terus ya ikhtiar gitu. Di perjalanannya pernah nggak yang ada kendala gitu terus akhirnya sampai merugi misalnya, atau pasti ada kan? Bisa cerita nggak? Nah, seperti apa? Pas udah berjalan beberapa bulan gitu tuh ayah, akhirnya itu kan dengan brand ya? Udah. Sudah. Dari mulai awal sudah dengan Makdara. Oh enggak, dulu awal Mufiara Mufiara. Brand yang awal. Iya, Mufiara. Itu karena emang masih adalah terlibatan orang lain di situ. Dan itu khusus produknya si kerudung yang besar itu ya. Beda segmentasi itu tuh. Jadi akhirnya saya ambil alih sama istri, ayo kita jalankan dengan nama baru. Jadi di awal tahun 2018 itu kita mulai dari awal lagi gitu tuh. Nah, dari situ kan kita setahun lah belajarnya ya. Setahun belajarnya. Bisa menemukan identitas bagaimana ke depan. Betul gitu ya. Nah dari situ kita kan makin berkembang ayah, pengen maju lagi gitu, dalam artian butuh modal lagi, tapi kita nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya saya ingat punya mas kawin gitu. Mas kawinnya dikorbankan juga. Tapi nggak apa-apa. Yang penting balik lagi nggak? Pasti, alhamdulillah. Jadi itu hak istri itu. Saya izin dulu ke istri. Cuman kan artinya itu kesepakatan ya. Kesepakatan kalau kita kelola dengan baik, kesepakatan bersama. Insya Allah ya. Kita juga bisa kembali ya. Oke. Nah itu sekelumit perjuangan di awal ya dari Kang Fido ini yang berdomisili di Ranca Ekek. Tepatnya di mana kan? Di jalan depan Samsat Ranca Ekek. Kalau butiknya di kantor kita ada lagi di Jalan Cisaranten Wetan. Di Cisaranten. Sebenarnya bukan butik sih, kayak office-nya lagi. Jadi ada beberapa tempat sebenarnya. Cuma yang pusat tuh kita emang di Cisaranten gitu tuh. Tapi untuk pekerjaannya banyaknya dari Kabupaten Bandung. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi mengenai usaha dari Kang Fido dengan brandnya Makdara ini ya. Dan seperti apa sih maksudnya, apa itu arti Makdara itu? Sesaat lagi tetap di Cermin, cerita menginspirasi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Sugiarsa. Di sini saya sebagai founder Magdara. Halo, nama saya Mutiara Putri atau biasa dipanggil Mutiara. Nah, di sini saya sebagai fashion designer dari Magdara. Magdara selalu berinovasi menghadirkan desain-desain yang extraordinary. Motif Balinese ikat sendiri masih sangat jarang dieksplor di bidang fashion syari. Keindahan dan keberagaman kearifan lokal Indonesia memang tidak terbantahkan. Begitu pula dari dunia fashion syari, di mana Magdara turut ambil peran dalam rangka pelestarian dengan mengusung kain Nusantara. Karena tema kali ini mengenai lestari, nah supaya photoshootnya sesuai konsep yang diusung, jadi kali ini kita pakai aksen atau properti yang bertemakan nature, rustic, namun masih dikemas secara modern dan high fashion. Color palette yang diangkat di photoshoot kali ini pun menyesuaikan dengan warna koleksi yang akan kita launching. Jadi kita angkat warna earth tone. Jika berbicara mengenai makeup cut crease yang menjadi andalan pas konsep kayak gini. Nah, alhamdulillah kali ini dibantu oleh Teh Siva untuk mewujudkannya agar aura fierce model lebih keluar. Project photoshoot ini merupakan new experience bagi semua orang yang terlibat. Semua orang di sini pun berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan konsep. Yang spesial kali ini, kita tambahkan properti hidup seperti hewan eksotik yang diharapkan dapat memberi feel alam lestari kepada audiens. Desainnya tuh selalu unik ya, beda dari yang lain. Dia selalu punya ciri khas tersendiri. Jadi dari satu look ini bisa gimana tuh bisa berbeda-beda. Bisa pakai bajunya ya. Bisa Satu look pakai bisa scrap juga. bermacam-macam. Ini warna-warnanya juga mewah, elegan. Sukses terus buat Magdara. Ya, Muti, I love you. Sangat-sangat bagus dan unik, beda dari yang lainnya. Apalagi dari segi bahannya tidak akan membuat kecewa, pasti memuaskan. Bagus-bagus. Sukses Magdara. Pengalaman keseluruhan dari photoshoot kemarin itu pokoknya pengalaman yang nggak bisa dilupain karena banyak yang baru, terutama kita pakai burung itu ya. Terus pokoknya unforgettable moment banget sih ya. Jadi semuanya di sini, semua tim baik model, desainer dari tim Magdara juga, terus ada tim vendor, semuanya berusaha semaksimal mungkin push the limit buat hasil yang maksimal. Alhamdulillah kita semua di sini bersyukur. Yang awalnya saya kira tuh Masya Allah masih jauh banget ya desainnya, pas mau photoshoot tuh masih 10%, tapi akhirnya beres juga. Nah, mudah-mudahan nih kedepannya Magdara tuh bakal ngasih yang berbeda lagi, yang extraordinary lagi buat ukti-ukti di luar sana. Dari sini juga kita belajar di balik kesulitan itu pasti Allah kasih kita kemudahan. Dan kemudahan ini tuh sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudah. Assalamualaikum. Ya, kembali bersama kami di Cerita Menginspirasi bersama anak muda entrepreneur yang berkecimpung di bidang fashion muslim. Kita teruskan pembicaraan kita. Tadi Magdara itu maksudnya apa? Magdara. Pasti pada penasaran juga ini. Jadi Magdara itu gini, sebenarnya gabungan nama saya dan istri. Jadi nama saya itu Muhammad Firdaus Sugiarsa dan istri itu namanya Mutiara. Jadi kita cari aja cocok-cocokin gitu, ya. biar keren aja gitu. Akhirnya keluarlah Magdara kayak gitu. Dan saat ini boleh
cerita mengenai perkembangannya, berapa kapasitasnya yang diproduksi. Kapasitas ya. Sudah lumayan banyak ya. Sudah lumayan banyak Kak. Intinya bisa sampai ribuan itu tuh. Dan sampai sekarang juga kita masih belum bisa penuhin produksi A. Kendalanya tuh karena emang tadi SDM-nya yang kita susah dapatnya. Karena kan butuh penjahit khusus A. Ini menjelang bulan ini bulan Syawal ya, 1 Syawal, bulan Lebaran. Ini gimana nih? Sudah mulai ya berarti ya? Udah pasti, karena stok sudah banyak berarti. Stok sebenarnya kita belum bisa ngejar karena emang untuk produksi tuh udah ada yang punya semua gitu. Jadi sampai bulan Syawal tuh mungkin udah penuh kayak gitu. Jadi untuk yang baru itu agak sulit ya? Jadi kita ngeluarin jadi produksi tuh bisa sampai maju ke depan, berapa bulan ke depan kayak gitu. Gitu. Oke. Ya karena tadi Dan sudah banyak agen-agen lah ya berarti di seluruh Indonesia. Market terbesar itu di mana? Market terbesar kita Indonesia Timur Indonesia Timur. Alhamdulillah di Jawa Timur, Sulawesi, sebenarnya se-Indonesia kita tuh. Tapi yang paling banyak tuh kita di Indonesia Timur. Mungkin lebih pas dari desain atau apa? Atau mungkin ada pertimbangan lain di Kabupaten Bandung sendiri? Gimana respon pasarnya? Bandung alhamdulillah ada juga agen A gitu tuh. Cuman untuk karena ini segmentasinya khusus gitu tuh. Jadi terbatas A gitu teh. Jadi sebetulnya masih luas ya? Masih sangat luas. Target market untuk di muslim fashion ini sangat besar A, kalau untuk fashion muslimah itu tuh. Iya. Apa sih yang jadi ciri khas, atau kalau misalnya kita bicara Makdara itu seperti ini gitu, mangga dijelasin. Nah, bisa dilihat aja dari desainnya pasti orang ini sudah lebih ke tulis ya, lebih desainnya tuh. Ini si Akang sendiri yang desain. Kebetulan ini saya juga kan senang gambar jadi punya potensi yang bisa dieksplorasi, akhirnya saya ikut terjun gitu tuh di dunia gambarnya. Sedikit ini printing ya? Kita printing Dan memang semuanya itu ciri khasnya seperti ini? Enggak juga, mungkin kita sekarang edisi ini untuk printing tapi kebanyakannya tuh kita yang signature kayak gini, banyak main di tunik-tunik, terus banyak berarti handmade ini ya? Iya betul ini handmade, benar-benar handmade gitu. Ini satu style begini ya, mukena ini berapa per ininya? Pokoknya silakan aja nanti hubungi ya. Iya. Untuk mendapatkan corak dan desain yang seperti ini, yang mewah tapi harganya juga menarik ya. Saya juga tadi cukup kaget, wah ternyata tidak banyak produksinya dan harganya juga menarik. Ada berapa warna ini yang untuk mukena ini? Ini yang mukena ini kita udah ngeluarin 3 season. Satu season itu ada 2 warna. Kayak sinetron. Nah iya. Season 2 biar keren Jadi memang di sosial media terus ya. Terus-terusan kita brandingnya. Dan tentu untuk bisa nanti tampil menarik ya pada saat nanti Idul Fitri, ini juga bisa dijadikan pilihan nih ya. Betul. Dan kalau mau pesan kemana sih? Nah, boleh dijelasin? Untuk pemesanan mungkin bisa langsung ke Instagram kita, Makdara Official. Nah, untuk pemesanannya bisa langsung klik di link bio-nya aja. Jadi otomatis nanti kan ke admin kitanya. Ya. Sekarang memang arahnya lebih kepada online ya. Betul, online. Dibanding di kantor ada juga ininya, butiknya? Ada beberapa Jadi di mana aja kalau di? Cuma di situ aja, di Cisarantan aja. Di Cisarantan itu? Iya, Cisarantan aja. Lebih banyak di online ya? Lebih banyak di online. Ada beberapa yang penawaran untuk dibuka toko, cuman kitanya ya tadi belum siap produksinya karena khusus kan. Iya, lebih simpel ya. Melalui online. Betul. Kemarin waktu pas pandemi gimana? Terpengaruh juga dengan penurunan pemesanan? Alhamdulillah malah cenderung naik Waduh, ya memang tidak terpengaruh ya. Iya, karena orang itu ingin terlihat menarik. Betul. Di fashion ini. Betul. Apa sih Kang yang menjadi harapannya ke depan dari Akang dengan brand ini bersama istri? Harapan saya sama istri tuh, intinya saya kenapa ada Makdara tuh, kita tuh visinya ingin
memberikan pakaian terbaik untuk muslimah kita dalam beribadah atau bertemu dengan orang-orang kan gitu. Intinya pakaian terbaik untuk momen terbaik dalam artian bisa beribadah ataupun ketemu orang-orang terbaik kita. Gitu. Jadi kalau untuk yang pakaian-pakaian muslim cowok itu lebih ke pendamping saja ya? Pendamping aja gitu, benar. Kasihan cowok-cowok. Karena gini Tapi walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya yang dibuat desainnya yang untuk cowoknya dibanding yang cewek gitu, tetap kualitas terjaga ya kan? Yang menarik lagi sebetulnya produk-produk lain yang ada di Makdara ini ya, seperti yang tadi Al-Quran, apa aja Kang? Sekarang ada bros, terus sebenarnya bukan Quran tuh bukan apa namanya, bukan yang dijual ya? Bukan dijual intinya tuh. Apa, sebagai gift saja atau? Nah kayak gini. Oh, bentar. Jadi apa, bonus gitu? Bonus, jadi bagian dakwah saya gitu tuh. Oh, jadi satu box itu sudah dengan pakaian dan ada Al-Quran. Al-Quran, ada tasbih, ada sajadah. Tasbih, sajadah, wah, dapat gift. Dan boxnya ini nggak rugi kalau beli di Makdara ya. Dan ini boxnya. Ini ya boxnya juga mewah ini. Ya, wah ini makanya nih kalau orang-orang Bugis ini senang sekali ini dengan warna gold. Ya tapi sebetulnya ini lebih kepada syiar ya. Betul. Untuk bagaimana orang-orang ketika berpakaian ini juga outer, innernya juga harus terbaik gitu ya tujuannya. Betul, ya. Bagus sekali. Oke, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cermin, cerita menginspirasi. Kembali bersama kami di Cerita Menginspirasi dan masih bersama Kang Fido dengan ceritanya tadi yang sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan sukses terus usahanya. Amin. Ya. Dan ternyata memang kalau kita punya kemauan yang kuat untuk maju ya, Allah berikan jalannya ya. Betul. Ya, Kang, ya? Betul. Boleh pesan untuk para penonton kita nih, anak-anak muda, milenial khususnya, apa sih yang harus kita miliki ya, semangat apa yang harus kita miliki untuk bisa menjadi seseorang yang sukses seperti Kang Fido ini? Amin ya Allah. Baik, untuk pesan yang buat teman-teman yang masih muda, intinya kalaupun kita mau melakukan sesuatu itu harus libatin Allah kan. Jadi di saat terserah mau buat usaha atau mau di bidang pendidikan ataupun di bidang manapun, itu harus libatin Allah, karena tanpa Allah tuh kita bukan apa-apa kan. Percuma juga semangat tinggi, tapi kalau tanpa melibatkan Allah jadi kosong kan ujungnya. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan melibatkan Allah, insya Allah berkahin kan. Oke. Jadi mau kondisinya kayak gimana, karena kan di dunia bisnis juga mental yang main Kang ya. Kembali lagi, kalau bukan kita dikuatin dengan tauhid yang lurus, akidah yang benar dan syariat yang benar juga, kita bakalan hilang arah gitu tuh. Jadi minimal kita ada Allah yang bantuin gitu tuh. Iya ya, jadi kembali ke Allah ya. Betul. Ikhtiar yang kita jalani, terus kemudian dengan kita apapun melibatkan Allah. Iya. Oke kan, sukses. Iya. Semoga produknya bisa terus maju. Amin ya Allah, amin. Produk Makdara ini bisa semakin dikenal. Amin. Dan tentu ini menjadi catatan buat kita semuanya ya, bahwa tidak ada alasan untuk kita bisa maju, bisa sukses seperti apa yang dicita-citakan kalau kita terus berusaha. Betul. Ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah kita bertemu di episode cermin berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Kang. Aduh, hatur nuhun.